Tolong simpan ya, ingat ya, jangan lupa. Surah 63 ayat 10. Allah jelaskan di ayat itu apa keinginan orang yang sudah mati, sudah masuk kubur, sudah lihat mungkar nakir, sudah dibertanyakan Rabbuka, Madinuka, Man Nabiyuka, dan sudah melihat gelapnya kubur, sudah melihat sempitnya kubur, tidak ada siapa-siapa yang membantu, hanya satu dia mohon kepada Allah. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ketika manusia menghadapi kematian dan bisa menyebutkan keinginannya dan cita-citanya, ya Allah, tundalah kematianku. Ya Allah, kembalikanlah aku dari kubur supaya aku bisa bersedekah kembali. Bukan bisa salat malam, bukan bisa baca Quran, bukan bisa puasa Isnin Kamis, bukan bisa berbakti baik sama orang tua, bukan supaya saya bisa haji umrah, bukan saya bisa nikmati Ramadan. Semua itu baik, tapi satu yang dia sebutkan, supaya saya bisa bersedekah kembali. Kenapa ulama menjelaskan kenapa orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur ingin kembali ke dunia untuk hanya bisa bersedekah lagi? Karena dia sudah lihat begitu dahsyat pahala sedekah yang telah dia berikan. Oleh karena itu dia mengharap, ya Allah, kalau memang begini, tolong kembali lagi ke dunia, tundalah kematianku supaya harta yang saya masih simpan bisa saya habiskan di jalanmu. Allahu Akbar. Jangan lupa ini, silakan membangun masjid. Ada video yang saya sertakan. Saya sedang membangun masjid 1 miliar rupiah, dua lantai, insya Allah. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithla. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah bagi dia di surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai dan ukuran
masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton sampai jalan. Semoga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid Imam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang sekarang mencapai hari ke 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi, rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan Masjid Imam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Parangitsua, kerja di semesta fasbil sabar jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta